Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 25 Mei tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Memenuhi hukum Tuhan itu sama dengan mempersembahkan banyak kurban, dan memperhatikan segala perintah Tuhan itu sama dengan mempersembahkan kurban keselamatan. Membalas kebaikan hati orang sama dengan mempersembahkan kurban sajian, dan memberi derma sama dengan menyampaikan kurban syukur. Yang direlai oleh Tuhan ialah menjauhi kejahatan, dan menolak kelaliman itu sama dengan kurban penghapus dosa. Janganlah tampil di hadirat Tuhan dengan tangan kosong, sebab semuanya wajib menuruti perintah Tuhan. Persembahan orang jujur melemaki mezbah, dan harumnya sampai ke hadapan Yang Maha Tinggi. Tuhan berkenan akan kurban orang yang jujur dan takkan melupakannya. Muliakanlah Tuhan dengan kemurahan, dan buah bungaran di tanganmu janganlah kau sedikitkan. Bawalah pemberianmu dengan muka riang, dan dengan suka hati sertakanlah bagian 1/10 menjadi barang kudus. Berikanlah kepada Yang Maha Tinggi sesuai dengan apa yang diberikannya kepadamu. Itu pun harus dengan murah hati dan seturut penghasilanmu. Sebab Tuhan pasti membalas dan akan membalas engkau 7 kali lipat. Jangan mencoba menyuap Tuhan, sebab tidak akan Ia terima. Jangan menaruh harapan pada kurban kelaliman, sebab Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Upah Mengikuti Kristus. Saudara-saudari terkasih, di setiap masa lalu, bahkan sampai sekarang ini, banyak orang Kristen kehilangan semangat dalam pengiringannya kepada Tuhan. Mereka tidak lagi antusias terhadap perkara-perkara rohani. Mereka, bahkan kita, berpikir bahwa dengan menjadi pengikut Kristus, maka kita akan terlepas dari segala masalah, kesulitan, dan penderitaan. Kenyataannya, masalah, ujian, pergumulan kita alami. Sementara kehidupan orang-orang di luar Tuhan sepertinya enak-enak saja, lancar, fine-fine saja. Kita benar-benar dibuat iri dan cemburu jika memperhatikan mereka.
Saudara-saudari terkasih, hal ini juga dialami oleh pemazmur. Dalam Mazmur pasal 73 ayat 3 berkata, "Aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik." Mungkin kita bertanya dalam hati kita, apakah upah kita dalam mengikuti Kristus? Seperti yang Petrus sampaikan kepada Tuhan Yesus, apakah sia-sia kita mengikuti Tuhan? Saudara-saudari terkasih, Rasul Paulus memberi nasihat, "Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia." Tuhan Yesus menegaskan pula bahwa ada upah yang Dia sediakan bagi orang-orang yang setia mengikuti Tuhan. Dalam Injil hari ini dikatakan, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, bila kita menyadari ada upah yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang percaya, maka tidak seharusnya kita menjadi lemah, kecut dan tawar hati. Justru kita harus semakin sungguh-sungguh dan giat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Selagi waktu dan kesempatan masih ada, janganlah pernah kita sia-siakan. Marilah kita memaksimalkan setiap potensi dan talenta yang telah diberikan Tuhan bagi kita, karena pada saatnya kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Musa rela meninggalkan istana Firaun dan segala kemegahannya demi memenuhi panggilan Tuhan. Meski harus menderita sengsara bersama umat Israel di padang gurun, bagi Musa, beroleh kepercayaan untuk memimpin umat Israel dan melayani Tuhan itu sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudara-saudari terkasih, kebahagiaan di dunia tidak menjamin kebahagiaan di surga. Mereka yang mengusahakan hidup yang taat dan setia kepada Allah adalah mereka yang berhak atas kebahagiaan kekal. Semoga kita menjadi pengikut Kristus yang setia dan taat, agar kita berhak atas kebahagiaan kekal di surga. Semoga demikian. Amin.